Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Harun Hamzah. Sebelum kita memulai video kita berikutnya yang ke-24, kita membaca surat Al-Baqarah sambungan dari surat yang sebelumnya, yaitu ayat ke-31, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 31 hingga 35. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, para malaikat maksudnya, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ya Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu Adam alaihissalam menyebutkan nama-namanya. Dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu wahai Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat dari berbagai makan yang ada di sana sesukamu. Tapi janganlah engkau mendekati pohon itu, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itulah surat Al-Baqarah yang sudah kita baca tadi, yaitu surat ke 31 hingga 35. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza linahdiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dimanapun Anda berada, semoga senantiasa kita tidak benuh dan bosan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Alhamdulillah atas semua nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dengan Anda tentunya di video yang ke-24 ini. Masih tentang penjelasan buku Ensiklopedia Islam Kafah karangan Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri. Beliau ulama dari Saudi Arabia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang mempesona, kemudian sifat-sifatnya yang mulia, yang agung, yang tidak ada bandingnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nama Allah Asmaul Husna ya Muhaimin. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Mu'min yang memelihara keamanan, maka ya Muhaimin ini asma Allah yang maha menjaga, maha memelihara, maha merawat, menjaga semua yang ada di alam semesta ini, baik tata surya, alam semesta, semua Allah jaga. Saudaraku yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah kita memperbanyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna. Di antaranya yang sedang kita bahas ini, ya Muhaimin, 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 ya Muhaimin. Kita resapi dengan hati dan jiwa agar berkesan, agar di dalam hati kita meresap nama-nama Allah, sehingga nama Allah itu terdengar oleh telinga kita, bergetar hati kita. Ciri-ciri orang beriman adalah apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, bergemuruh jiwanya, senang dia disebut nama Allah. Itu salah satu ciri orang yang beriman. Semakin sering kita menyebut nama-nama Allah, membaca asma Allah ini, ya Muhaimin, ya Muhaimin, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menjaga kita, memelihara kita, dan melindungi kita. Saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh Allah adalah Rabb kita yang sangat baik. Dengan namanya yang indah ini, yang mulia ini, Allah memiliki sifat yaitu melindungi, memelihara, menjaga seluruh jagat raya ini, alam semesta dan seisinya, dari segala kehancuran, dari segala kepunahan, dari segala malapetaka sebelum waktu yang telah Allah tentukan sendiri. Maka tidak ada sedikit pun makhluk yang bisa menghancurkan, yang bisa memporak-porandakan alam semesta ini. Kekuatan, tidak ada satupun kekuatan yang mampu melakukannya. Maka dialah Allah yang maha menjaga, yang maha memelihara, yang maha mengawasi, ya Muhaimin, ya, mengawasi semua alam semesta ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka agar alam ini tetap seimbang, tidak berbenturan antara tata surya yang lainnya, galaksi yang lain, planet-planet, tidak bertabrakan satu dengan lainnya, baik antar planet, kemudian semuanya. Insya Allah, betapa luasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya membaca di FB, saya searching tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak ternyata planet-planet yang ada di muka bumi ini. Jumlah planet yang ada di galaksi Bima Sakti saja diperkirakan ada 160 miliar bintang. Dan diperkirakan ada galaksi planet kita ada sekitar 160 miliar, sedangkan bintang ada lebih dari 200 miliar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut berita Sindo News pada tanggal 28 Februari 2014 yang saya baca, para ilmuwan menemukan daftar planet baru sekitar 715 buah, ini tahun 2014, di luar tata surya, yang jumlah planet diperkirakan sekitar 1.700 lebih. Ada banyak planet-planet di muka bumi ini. Bukan hanya di muka bumi, tapi juga di luar tata surya kita. Ada planet matahari, bulan, bintang, ada Venus, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, dan lain-lain. Insya Allah. Saudaraku, ada planet yang sangat indah, yang terindah dalam alam jagat raya ini, yaitu planet Saturnus. Kenapa dia disebut planet yang terindah? Karena ada cincin yang mengitarinya. Ini kalau di jari itu ada cincin ya. Nah, jadi dia bulat, itu ada cincinnya. Ada yang mengitari ketika dia berotasi mengelilingi matahari. Nah, ketika dia rotasinya itu mengelilingi matahari, itu lamanya sekitar 29,5 tahun saat rotasinya. Dan 10,7 jam saat rotasinya. Itu 20 perjalanannya 29 hampir 30 tahun. Karena dia jaraknya lebih jauh daripada bumi. Sedangkan planet bumi itu rotasinya kita cuma 365 hari. Kenapa? Semakin dekat jaraknya dengan matahari, maka periode revolusinya semakin pendek. Sedangkan semakin jauh jaraknya dengan planet dengan matahari, maka rotasinya periode revolusinya semakin lama. Maka 100 ini lama, dia jauh dari matahari. Kalau kita masih lebih dekat, kita cuma 365 hari dalam mengelilingi, berputar, revolusi rotasinya mengelilingi matahari. Sedangkan planet Saturnus, planet yang terindah tadi, 29,5 tahun, hampir 30 tahun. Masya Allah, luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari kita ternyata sudah berumur lebih dari 4 miliar. Masya Allah. 4 miliar berarti penciptaan alam semesta ini sudah lama sekali. Allah ya Karim. Nah, kita memiliki banyak bintang-bintang. Ada sekitar tadi 2 miliar lebih. Di sini sih tulisannya banyak benar sampai susah. Ya, mungkin sekitar 2 juta miliar bintang yang ada di alam semesta ini. Ya. Sedangkan galaksi yang ada di alam semesta semuanya berjumlah sekitar 5 miliar. Insyaallah 500 miliar, bukan 5 miliar, 500 miliar. Ya, sedangkan bintang ke bintang 200 juta miliar, lebih banyak lagi. Allah ya Karim. Betapa Allah Maha Besar, Maha Agung. Nah, bintang yang paling besar di alam semesta ini bernama bintang Rigel, yang cahayanya paling terang ketika berada di sinar matahari. Kalau Anda melihat wajah saya bercahaya, bukan karena saya orang soleh, tapi karena ada cahaya tablet saya, sehingga wajah saya bersinar, bercahaya. Nah, begitu juga ketika malam yang gelap, kemudian dia
ada cahaya yang terang benderang, itu semuanya adalah karena pancaran sinar dari bintang ke bintang. Nah, bintang yang paling terang di alam semesta ini yang bernama bintang Rigel. Ya, usianya baru 10 juta tahun. Masya Allah. Nah, jadi ada sekitar banyak tadi ya 200 juta bintang ke bintang yang ada di alam semesta ini. Allah ya Allah, Masya Allah. Dialah Allah yang menjaga, memelihara, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Jadi sama Allah Subhanahu wa taala dijaga semua planet-planet, galaksi, bintang, semuanya. Planet Venus, planet Merkurius, Mars, satu sama lain semua beredar sesuai dengan edarnya, sesuai dengan ketentuannya. Coba kalau semua planet bertabrakan, planet Venus, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, ya Allah, hancur sudah bumi kita, terutama di kita penduduk yang ada manusianya nih. Tapi Allah jaga, Allah pelihara dengan sifatnya yang mulia, ya Muhaimin, yang maha menjaga, yang maha memelihara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah menciptakan seluruh alam semesta. Ternyata kita ini gak ada apa-apanya. Bumi kita aja gak ada apa-apanya kalau kita terus. Kalau pernah saya mendapatkan dulu video itu di awal-awal punya WhatsApp, tuh bumi kecil terus naik lagi ke pesawat. Ya Allah, mungkin kayaknya itu waktu itu saya dapat kiriman dari YSK. Nah, kemudian kita ada tiduran orang di pantai, kemudian terus kecil, kemudian sungai menjadi aliran air-air kecil, terus kemudian terus bumi yang tadinya besar dengan segala isinya ini kecil, nggak ada apa-apanya. Dengan matahari kecil terus ke atas, ternyata banyak yang lebih besar-besar lagi, yang lebih besarnya berkali-kali, berjuta-juta kali dari matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita merenung kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa diri kita ini lemah, kecil. Dan memang hendaknya kita mengkecilkan diri kita, menundukkan wajah kita, merukukkan wajah kita, membenamkan kening kita di bumi di hadapan Allah penguasa alam semesta. Allah yang mukmin, yang maha menjaga, yang maha memelihara. Kalaulah tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah memelihara bumi ini, niscaya kita semua, ya Muhaimin, tidaklah menjaga bumi ini, maka niscaya kita, mungkin seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan sirna. Segala puji bagimu ya Allah. Pernahkah terpikir kepada kita akan nikmat Allah atas penjagaan yang Allah berikan pada bumi ini, tempat tinggal kita, di daerah kita? Pernahkah kita merenung, memikir, bertafakur bagaimana agar kita senantiasa terus memikirkan penciptaan langit dan bumi, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, ulul albab alladzina yashkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang yang cerdas, ulul albab, adalah orang yang senantiasa banyak-banyak mengingat Allah, terus-menerus mengingat Allah, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, terus sampai kita berjumpa dengan Allah. Semakin sering kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Sejauh mana saya ingin diingat oleh Allah Ta'ala, semakin sering kita mengingat Allah. Sejauh mana saya ingin dikenal oleh Rasulullah, perbanyaklah bersalawat seperti hari ini hari Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Rabb kita sangatlah baik.
yang melindungi alam semesta ini dari kehancuran sebelum waktu yang telah ditetapkannya. Allah menjaga alam semesta ini agar tetap seimbang, stabil, tidak berbenturan antara tata surya satu dengan yang lainnya, galaksi satu dengan yang lainnya, tidak bertabrakan antara planet satu dengan yang lainnya. Allah perintahkan angin berhembus sesuai dengan perintahnya. Tidak terlalu kecil, tidak pula terlalu besar. Kalau angin itu Allah hembuskan terlalu kecil, maka panas bumi ini suhunya. Tapi ada angin sepoi-sepoi, angin yang sedang. Kalau Allah perintahkan angin ini dengan kekuatan yang amat dahsyat, seperti angin topan, angin badai, angin yang sangat dahsyat, tentulah semua apa yang dia lewatinya akan dia porak-porandakan, dia hancurkan. Pohon tercabut dari akarnya, tiang listrik, rumah, genteng-genteng copot semua. Kalau terlalu besar. Insya Allah, betapa maha mulianya Engkau ya Allah. Kami baru berpikir ya Allah, setelah kami mentadaburi ayat-ayat ini ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anginnya kecil, tentulah kita sangat terasa panasnya terik sinar matahari yang menyengat. Sebaliknya kalau anginnya besar, menggulung, tentu bisa menghantam, menghancurkan, memporak-porandakan, bahkan bisa menerbangkan pesawat yang berhenti atau pesawat yang sedang di atas, mencabut pohon-pohonan yang besar, bahkan bisa menerbangkan gunung-gunung bagaikan kapas seperti anai-anai. Astagfirullahaladzim. Allah juga maha menjaga dan memelihara semua makhluk-makhluknya. Allah menjaga sinar matahari sesuai dengan perintahnya yang standar, yang tidak membuat makhluk-makhluknya di muka bumi ini musnah. Tidak terlalu kecil cahayanya, tidak pula terlalu besar yang bisa membakar, menghanguskan bumi, manusia, dan semua makhluk ciptaannya. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menjaga, memelihara dengan namanya Ya Muhaimin. Allah menjaga semuanya. Allah menjaga, memelihara ikan-ikan yang ada di dalam lautan, agar ikan tersebut tetap hidup, tetap ekosistemnya berjalan. Bahkan ikan itu sendiri bukan hanya untuk makan bagi makhluk-makhluknya yang lain, baik ikan itu untuk makanan ikan yang lainnya, baik ikan itu untuk makanan manusia, bahkan ikan itu bisa penyeimbang ekosistem yang ada di dalam lautan. Bayangkan saudara yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungkan. Allah beri makan berbagai macam jenis-jenis ikan yang tak terhitung. Ada yang bisa menghitung jumlah ikan? Tidak ada. Perkiraan bisa, tapi pastinya tidak ada. Hanya Dia Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya, jenisnya, Insya Allah, namanya, Allah ya Karim. Semuanya bisa jutaan, bisa miliaran, triliunan. Jenis, jumlahnya, hanya Allah yang maha mengetahui pastinya. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah, bayangkan, bila ikan-ikan itu mati, tentulah kita manusia tidak dapat memakan ikan yang dagingnya begitu enak, gurih. Kita terhindar dari kolesterol. Bayangkan saudaraku, bila ikan yang dimakan manusia dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, tiba-tiba habis stoknya, nggak ada. Ya, bagaimana coba?
Nggak bisa kita lagi merasakan nikmatnya makan ikan. Apalagi saya suka makan ikan. Saudara kini berkata Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah menjaga ikan itu. Bahkan ikan itu pun dikasih makan oleh Allah. Baik dengan ikan, dengan lumut, dan macam-macam makanan yang Allah berikan. Agar ikan-ikan itu bisa terus hidup untuk hamba-hambanya. Makhluk-makhluk Allah yang lain seperti manusia dan lainnya. Bahkan setelah manusia makan ikan, ada kepalanya, ada lagi rezekinya buat kucing. Allah ya karim. Masya Allah. Begitulah kasih sayang Allah yang telah memelihara, menjaga hamba-hambanya, makhluk-makhluknya semua yang ada di muka bumi ini. Saudaraku, bayangkan dari rezeki ikan situ saja sudah banyak hamba-hamba Allah yang mendapatkan manfaat. Sehingga menjadi sumber kehidupan bagi seluruh manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah jualah yang memiliki nama Ya Muhaimin, yang maha menjaga, yang maha memelihara. Saat manusia berada di dalam kandungan perut ibunda kita, coba kalau misalnya Allah tidak memelihara kita, tidak menjaga kita, tidak menjaga orang tua kita, ibu kita, ayah kita, mungkin kita hari ini tidak bisa hadir di dunia ini. Allah jaga ibu kita ketika dia hamil, Allah sehatkan dirinya. Allah jaga bayinya yang ada di dalam perutnya. Ibu sendiri gak bisa menjaga anaknya di dalam. Karena kuasa apa? Lihat gak bisa. Cuma bisa merasakan nendang-nendang. Tapi tidak bisa melihat. Tidak bisa kasih makan dengan tangannya. Kasih minum gak bisa. Dialah Allah yang memberikan makan, minum. Ya enggak. Kepada bayi kita nih waktu kita masih dalam bayi. Dengan apa? Tali plasenta. Pusar. Nah, suci Allah. Allah kasih makan. Kemudian Allah jaga tali plasenta itu dari kotoran. Jadi antara kotoran ibu nggak mungkin masuk ke dalam tali plasenta itu. Tempatnya tersendiri. Coba kalau misalnya masuk semua kotoran, air, mati kita yang ada di dalam perut ibunda kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menjaga, yang memelihara kita manusia, makhluk-makhluknya semua, yang memelihara kita di dalam kandungan ibu kita. Allah jaga kesehatan ayah kita sebagai jalan untuk mencari rezeki, yang mana untuk persiapan melahirkan. Ketika bayi letih, ayah kita pergi pagi, pulang sore, bahkan malam, dan sebagainya. Itu menjadi jalan. Allah berikan rezeki melalui ayah kita. Kemudian dapat rezeki yang Allah berikan itu untuk biaya-biaya rumah sakit, persalinan, biaya makan, biaya minum. Subhanallah. Dialah Allah yang menjaga kesehatan ayah kita, menjaga bayi yang ada dalam kandungan, menjaga ibu kita yang sedang hamil, dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang memelihara, yang menjaga agar semuanya tadi yang saya sebutkan, dari mulai kita sebagai bayi, ibunda kita sehat, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesehatan juga kepada ayah kita, semuanya agar nanti lancar, sehingga bayi kita yang berada dalam kandungan ibu kita bisa melahirkan dengan selamat. Si mungil, bayi kecil, seaman dari penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Hasr ayat surat ke-59 ayat 23, Allah taala berfirman, wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim.
Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Berkuasa, yang memiliki segala keagungan kemuliaan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Bila kita sering, saudaraku, Anda, saya, perbanyak membaca Asmaul Husna ini, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Baik setelah selesai kita sholat, atau kita dalam perjalanan, atau kita mau tidur, insya Allah, mudah-mudahan sama Allah kita akan diberikan sifat keberanian yang takutnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sering baca ini nih, ya Muhaimin, ya Muhaimin, insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahkan pada diri kita sifat keberanian yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah, insya Allah. Saudaraku yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunya Nabi Musa alaihissalam bernama Yukabat, yang baru saja melahirkan bayi mungil dan tampan rupawan yang bernama Musa, Nabi Musa alaihissalam, yang kelak dia akan menjadi kekasih dan pilihan Allah, ya, menjadi Nabi Allah. Bunda Yukabat ini sangatlah ketakutan akan kekejaman pemimpin zalim, diktator, bodoh, penipu, suka berbohong dengan rakyat. Sekalipun saat itu infrastruktur pembangunan kota Mesir paling maju, bala tentaranya dan polisinya kuat, negara adidaya tentunya saat itu, penguasa di muka bumi yang paling ditakuti di zamannya, yang ketika itu masih belum lahir Nabi Musa alaihissalam. Raja yang sombong, zalim, terlaknat yang bernama Fir'aun laknatullah. Saudaraku, Fir'aun laknatullah ini bermimpi, suatu ketika dia bermimpi akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, seorang bayi yang kelak akan menjadi pemimpin dan akan mengambil alih kekuasaan yang sudah berlangsung lama selama ini. Karena umurnya lama juga, ratusan tahun juga umurnya Fir'aun ini. Firaun tentu tidak ingin, Firaun laknatullah ini tidak ingin kekuasaannya, kerajaannya tumbang. Maka dia pun berbuat curang, merampok hasil pemilihan rakyat yang ingin mengganti kekuasaannya. Waduh, ini ternyata dia curang juga nih dalam pemilu. Ya enggak? Kayak di negeri sono no. Yang pemilunya tadinya kalah jadi menang. Di negeri antah berantah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata nih Firaun ini dia juga merampok hasil pemilihan rakyat yang ingin mengganti kekuasaannya. Dia curangi, dia palsukan data pemilih, dia rampas hasil pemilu yang memenangkan pesaingnya. Dia tekan semua aparat bala tentaranya, bila ada yang berani membangkang, pecat, penjara. Waduh, pokoknya kejam dah Firaun laknatullah ini. Sekalipun waktu lagi saat kampanye, Firaun ini kalah sebenarnya. Kalah banyak pendukungnya, sedikit yang hadir. Ya enggak? Tapi enggak peduli, pokoknya enggak penting buat saya kalah di kampanye, yang penting hasil dari KPU di zamannya rezim Firaun memenangkan Firaun laknatullah. Ini tulisan yang lama nih, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu.
Diupload di FB. Ya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Firaun bermimpi akan lahir tokoh reformasi, seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Maka diperintahkan bunuh semua laki-laki yang akan lahir yang nanti berbahaya. Ya enggak? Nih. Yang bisa menumbangkan kekuasaannya. Jadi bayi masih belum lahir aja ini karena di oposisi udah ketakutan nih sama oposisi nih Firaun. Oposisi padahal belum lahir, udah ketakutan. Gimana kalau oposisinya udah ada, udah lahir? Masya Allah. Maka dia menetapkan, membuat keputusan hukum. Pokoknya gak ada urusan. Bunuh. Maka disebarlah intel-intel semua di penjuru penjuru kota Mesir. Kalau ada berita tentang ibu hamil, maka dipastikan dicari, diselidiki, ya, saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah terdengar dia melahirkan, cek beritanya, laki perempuan, laki penggal, potong, pokoknya dimatikan. Bagaimana caranya? Apakah dengan cara mengubur hidup-hidup dan sebagainya. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, tentulah hal ini membuat Bunda Yukabat, wanita soleha ini, memohon perlindungan kepada Allah agar dipelihara, dijaga, dan diberi pertolongan oleh Allah akan keselamatan anaknya dan dirinya. Nah, maka Ibunda Yukabat ini termasuk emak-emak yang dijaga, dipelihara oleh Allah karena dia adalah mar'atun solehah, ibu solehah. Mar'atun solehahnya para emak-emak. Ya. Kualitas Ibunda Musa ini, Yukabat ini bukan sembarangan emak-emak. Dia lebih baik dari 1000 emak-emak lainnya. Dia lebih baik dari 1000 wanita lainnya. Masya Allah. Dia dipersiapkan Allah untuk melahirkan manusia agung, mulia, pembawa risalah tauhid, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini Yukabat ini mar'atun solehah nih, wanita solehah ini. Masya Allah. Ternyata dia lebih baik dari 1000 mak-mak yang lainnya. Allah ya karim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doanya yang penuh lirih, bermunajat, memohon, bersungguh-sungguh, menangis, berderai air mata agar Allah lindungi dirinya dan bayinya yang sedang dia hamil, yang sedang dalam kandungannya. Maka Allah mengabulkan doa Ibunda Yukabat, mar'atun solehah ini, wanita solehah. Wahai Ibunda Musa, kata Allah, susuilah putramu. Tetapi apabila kamu masih mengkhawatirkan keselamatannya, maka hanyutkanlah ia ke dalam sungai Nil, kata Allah. Janganlah takut dan berduka cita. Kelak aku akan mengembalikannya kepadamu dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Lalu Bunda Yukabat ini memasukkan bayi mungil yang tampan rupawan ke dalam peti atau ke dalam keranjang atau apapun dan menghanyutkannya di dalam sungai Nil. Sampai akhirnya bayi Musa ini ditemukan. Sungai dengan dayang-dayangnya, karyawan-karyawan kerajaan Fir'aun Anatullah ketika itu, dan dikadukan kepada istrinya Asiyah, wanita mulia, wanita mar'atus solehah, wanita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, yang menjadi ibu angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat ada bayi mungil, tampan, senang sekali Asiyah ini, wanita mar'atus solehah juga, wanita solehah juga, yang menjadi ibu tirinya Nabi Musa alaihissalam, yang kelak tentunya dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dirawatlah dengan penuh kasih sayang dengan Asiyah, disusui langsung oleh ibu kandungnya. Nah, ketika mau disusui nggak mau nih bayi, dengan wanita manapun nggak mau. Dan memang di zaman dulu terkenal kalau misalnya nggak ada bisa ibu susuan. Jadi tukang dia cari orang yang bisa, yang pas
mau. Ya Nabi Muhammad juga kan demikian dengan Halimah Sa'diyah. Ya nggak, Rasulullah nggak bisa keluar asinya ibundanya, maka dicarilah, nah dapatlah wanita beruntung, wanita mulia, wanita soleha, Halimah Sa'diyah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah benar. Allah kembalikan Nabi Musa alaihissalam ini kepada Yukabat. Akhirnya didapatkan, kemudian diikuti memang sama keluarganya Yukabat. Nah, ternyata saya punya seorang wanita susuan yang mudah-mudahan aja cocok dengan bayi ini. Padahal itu ibunya. Oh iya boleh, coba panggil sini, panggil. Akhirnya Yukabat tinggal di kerajaan istana dengan aman dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Nabi Musa ketika masih dibuang dengan peti itu, Allah jaga, Allah pelihara, Allah lindungi. Tidak terbenam di sungai, tidak terjatuh. Bisa saja bayi kan? Atau ada yang binatang yang mencium bau, Allah jaga. Karena dialah Allah yang memiliki nama indah Al-Muhaimin, yang maha menjaga, maha memelihara. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya biasulah Nabi Musa di sarang macan, sarang musuhnya, yang kelak dia yang akan merobohkan, memporak-porandakan kekuasaan Fir'aun laknatullah yang sudah berlangsung ratusan tahun lamanya. Bahkan yang di dalam mimpinya ditakuti, ternyata Allah hadirkan musuhnya Fir'aun laknatullah itu di dalam istananya, dibesarkan oleh dia, dibesarkan oleh istrinya di dalam istana. Padahal peraturannya nggak boleh. Nah begitulah dari zaman dulu dan zaman sekarang, peraturan itu cuma buat rakyat kecil. Tapi kalau buat dirinya tidak berlaku. Hukum itu tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang rakyat kecil, penjara, tangkap. Kalau perlu lama hukumannya, puluhan tahun. Kalau perlu seumur hidup. Sedangkan kalau kroni-kroninya, pendukungnya, ya enggak, antek-anteknya, maka sebentar. Koruptor 2 tahun, 1 tahun. Kerumunan massa sampai 10 tahun. Nah, ini sesuatu hal yang nggak masuk akal. Ya karena memang orang yang nggak beriman, nggak bertakwa kepada Allah tidak memakai akal. Karena Islam itu sesuai dengan akal sehat. Sedangkan orang kafir, orang-orang bodoh, orang munafik, mereka tidak pernah menggunakan akal sehat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun laknatullah yang sombong, yang maha Tuhan. Kalau dia ngaku Tuhan, dia tahu loh bahwa ini nanti orangnya ini nih, bayi ini nih yang akan merontohkan kekuasaannya. Ternyata dia bukan Tuhan. Turunan hantu. Jadi bukan Tuhan, tapi Firaun laknatullah keturunan hantu. Hantu, jin, demit, ya, nenek moyangnya iblis. Laknatullah yang sombong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kekuasaan Allah kepada Fir'aun laknatullah yang sombong. Anak bayi laki-laki yang dia cari-cari, yang dia khawatirkan, yang dia takuti, yang dia perintahkan seluruh jajaran aparatnya untuk membunuh bayi yang akan lahir itu, akhirnya bisa menetap manis, makan, minum, buang air, tertawa, lari-lari di istana kerajaannya sendiri. Dalam asuhan yang penuh kasih sayang dari Bunda Mar'atus Sholihah, Ibunda Asia. Dialah Allah yang senantiasa mengawasi, melindungi, maha memelihara, menjaga seluruh alam semesta, seluruh makhluk-makhluknya, seluruh hamba-hambanya sesuai yang dia kehendaki. Karenanya dia memilih nama indah, nama yang indah dalam Asmaul Husna, yaitu Ya Muhaimin, yang maha memelihara, yang maha menjaga, yang maha melindungi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waduh sudah 44 menit nih. Mudah-mudahan kajian demi kajian ini membuat kita semakin mengenal Allah. Betapa beruntungnya, betapa indahnya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Dan rugi kalau kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi banget. Jadi seorang hamba itu dia beruntung kalau dia bisa mengenal Allah ta'ala. Dengan cara apa? Mentadaburi nih ayat-ayat Allah ini. Ayat-ayat Allah ini dia tadaburi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar makin kenal Allah. Kalau kita nggak kenal maka nggak sayang. Maka supaya kita bisa sayang sama Allah yang Maha Penyayang, kita bisa mencintai Allah yang Maha mencintai hamba-hambanya, maka kita harus mengenal Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah. Kalau perlu kita membaca Al-Quran itu dengan arti terjemahnya, ayat demi ayat, biar meresap apa maksudnya, gimana maunya Allah. Kemudian juga hadis-hadis Nabi berulang-ulang. Kaji pandai berulang-ulang. Kajian bisa karena sering diulang, sering meresap, sering hafal. Itulah mentadaburi ayat Allah. Nah, diantaranya kita mengupas buku ensiklopedi Islam Kafah ini, pengarang Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri ini, ulama dari Saudi Arabia. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi beliau. Itu karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka beliau mentadaburinya sebagai seorang ulama, seorang yang berilmu. Subhanallah, dia bikinlah karangan buku yang tebal itu. Tanpa beruntungnya menjadi orang-orang soleh. Karya-karyanya, insya Allah, itu yang di zaman sekarang. Belum ulama-ulama salaf. Kalau dia ulama khalaf. Ulama salaf itu ulama-ulama terdahulu. Gitu. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita pertemuan kali ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada kata yang kurang berkenan, penjelasan yang kurang jelas, karena memang saya sebenarnya kafaahnya bukan sebagai seorang ustadz. Saya hamba Allah yang berdosa, fakir, cuma berusaha dikit-dikit menerangkan apa yang sudah ditulis di buku ensiklopedi Islam Kafah. Sesuai dengan keilmuan saya, kalau ada kata salah, kalau apa yang saya utarakan ini salah, menurut Allah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Kalau saya ada yang salah menurut saudaraku sekalian karena Allah Ta'ala, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Muhammad Heri Namzah.